Bab 460. Suara mendesing. Dengan satu pukulan palu, momentumnya berat, dan udara dihancurkan dan meledak, membuat suara meledak. Niat membunuh yang dibawa oleh palu ini seperti letusan gunung berapi, melampiaskan ke arah pisau gila. Kekuatan pencegah ini saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Bagus sekali. Crazy Saber tertawa keras, tidak takut sama sekali, dan langsung menyerang dengan pisau. Bang! Palu itu bertabrakan dengan pisau besar, membuat suara keras yang memekakkan telinga. Kekuatan pedangki dan palu bahkan lebih menakutkan, dan itu mengejutkan untuk membuat lubang di kursi sofa di sekitarnya. Di bawah tabrakan sengit ini, baik pisau gila maupun artileri berat diguncang lagi dan lagi. Mereka berdua mundur lebih dari 10 meter sebelum mereka berhenti. Namun, tanpa menunggu Crazy Blade menstabilkan tubuhnya, sosok merah mengeluarkan bayangan dan menyapu ke arah Crazy Blade. Melalui sosok merah itu, aku bisa merasakan niat membunuh yang ganas. Crazy Saber tampaknya tidak stabil, tetapi pada saat sosok merah ini menyapu, dia membanting pisau ke tanah. Klik. Sebuah retakan terdengar. Sepotong kecil pisau besar dimasukkan ke tanah, dan kerikil itu runtuh dan terbang keluar. Segera setelah. Dentang. Tabrakan logam lain terdengar. Percikan meledak. Pisau ini dimasukkan ke tanah, tidak hanya menstabilkan tubuh Crazy Blade, tetapi juga memblokir serangan diam-diam dari sosok merah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sebuah suara terkejut terdengar. Saya melihat bahwa, kurang dari beberapa meter, berdiri seorang wanita mengenakan rompi elastis hitam, celana pendek hitam, dengan rambut panjang merah menyala, wajah cantik, dan sosok mungil. Dia memegang dua belati di tangannya, itu adalah Jenderal Sue Tianhao, Starscream. Dia telah menunggu kesempatan sekarang, siap untuk menemukan kesempatan untuk membunuh pedang gila dalam satu pukulan. Tapi barusan, dia melihat Crazy Blade terguncang ke belakang dan tubuhnya tidak stabil, jadi dia langsung melancarkan serangan. Tapi aku tidak menyangka kesadaran bertarung Crazy Blade menjadi begitu kuat, sehingga dengan mudah menyelesaikan serangannya. Guru, saya tidak menyangka pria yang tampaknya kasar ini menjadi seorang master. Tampaknya tidak mudah untuk membunuhnya. Dentang. Mad Knife mengeluarkan pisau besar, melirik Starscream, dan berkata sambil tersenyum, kecantikan, ini adalah pertempuran antara pria, Anda tidak boleh terlibat. Jangan meremehkan wanita. Starscream menjawab dengan marah. Crazy Blade mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, saya tidak memandang rendah Anda, saya hanya tidak ingin membunuh wanita. Starscream, Anda pergi dan berurusan dengan orang lain, anak ini sudah cukup untuk saya. Pada saat ini, Heavy Cannon berdiri. Berkata dengan suara yang dalam. Artileri berat, anak ini tidak mudah, lebih baik kita bergabung. Starscream mengerutkan kening. Jangan khawatir, anak ini jelas bukan lawanku, aku pasti akan menghajarnya hingga menjadi daging. Heavy Cannon menyeringai, sama sekali tidak memperhatikan Crazy Blade. Jika kamu mati, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Starscream mendengus dingin, alih-alih tinggal di sini, dia menyerang tanda pedang. Segera setelah Starscream pergi, artileri berat menghantam tanah, memegang palu besar, seperti banteng, bergegas menuju pisau gila. Melihat artileri berat bergegas ke arahnya, ekspresi Crazy Saber tenggelam, dia mengepalkan pedang besar di tangannya, dan menebas ke arah artileri berat. Hancurkan langit dan pecahkan ombak. Sua. Aura pedang hitam legam tampaknya telah berubah menjadi lapisan gelombang mengerikan, berjatuhan ke arah artileri berat. Gas pisau mengamuk, karpet di tanah, dan sofa di depannya terkoyak dalam sekejap. Energi pedang yang mengamuk melonjak, mengaum seperti binatang buas, membuat orang berdebar-debar. Mata artileri berat membeku, tanpa ragu-ragu, dia langsung melambaikan palu besar di tangannya, dan membantingnya ke depan. Ledakan. Palu besi itu jatuh dan menghantam keras pada bilah Ki, menciptakan riak Ki yang sebenarnya, seolah-olah bola meriam telah jatuh. Pedang Ki dan Ki menyebalkan yang dibawa oleh palu terjerat bersama dan meledak. Kerikil beterbangan, dan tanah langsung hancur dari lubang. Haha, kekuatannya cukup kuat. Kuang Dao menyipitkan mata dan tersenyum, kaki kanannya terbanting ke tanah, tubuhnya meledak, seperti citah, menyapu artileri berat. Pada saat mendekati artileri berat, Kuang Dao memegang pisau di satu tangan dan menebas. Suara mendesing. Dengan pisau, udara seperti tirai yang terkoyak. Ki pedang hitam legam dikeluarkan seperti badai. Jangan pikirkan itu. Artileri berat itu meraung, mengepalkan palu besar dengan satu tangan, naik ke bawah, dan mengangkatnya dengan tajam. Bang! Sebuah ledakan. Pisau dan palu bertabrakan, membuat suara seperti bel. Kekuatan brutal ini menyerang, dan pisau gila itu tercengang dan terbang keluar, dan lengannya sedikit mati rasa. Nima, ini adalah binatang berbentuk manusia. Kuang Dao berteriak dengan sedih, dan ketika dia akan melemparkan 1000 pound untuk jatuh ke tanah, artileri berat itu tampaknya menjadi gila, membawa palu besar dan mengejarnya. Pergi ke neraka. Artileri berat meraung, mengepalkan palu besar di kedua tangan, dan membanting palu secara horizontal, menghancurkan pisau gila. Wajah Crazy Saber berubah, dan dia tidak peduli tentang pendaratan, dia mengepalkan pedang besar dengan kedua tangan dan dengan cepat melawan. Aduh! Sebuah ledakan keras. Palu itu menghantam bilahnya dengan keras, dan kekuatan keras itu membanting bilah gila itu ke udara. Crazy Blade merasa tangannya lumpuh sebentar, dan tubuhnya seperti bola meriam, tidak bisa berhenti terbang ke belakang. Namun, artileri berat tidak berniat menyerah begitu saja, melihat palu itu meleset, dia segera membuka kakinya yang tebal dan mengejar pisau gila itu. Crazy Blade terbang lebih dari 30 meter jauhnya, dan ketika dia melihat bahwa dia akan menabrak dinding, dia melemparkan ke udara dan menendang kakinya ke dinding di belakangnya. Terkunci. Sebuah ledakan.
Pisau gila itu tiba-tiba berakselerasi, seperti roket, bergegas menuju artileri berat. Hei, nak, karena itu dikirim ke pintu, maka matilah untukku. Heavy Cannon menyeringai, mengepalkan palu besar di kedua tangannya, dan langsung mengerahkan kekuatannya sendiri secara ekstrim, dan kemudian membantingnya ke arah orang gila itu. Jauh. Panjang. Palu ini pecah, karena kekuatannya terlalu kuat, sepertinya ada guntur di udara. Tidak ada keraguan bahwa jika itu benar-benar dipukul oleh palu ini, itu pasti akan hancur menjadi daging. Menunggang kuda. Yang terkutuk itu adalah kamu. Pisau gila itu meraung, dan langsung mengerahkan kekuatan tubuh fisik dan kemarahan yang ekstrim. Ekspresi ceroboh dan arogan di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh kedinginan dan kekejaman. Pada saat palu hancur, Kuang Dao mengepalkan pedang besar dengan kedua tangan, mengangkatnya tiba-tiba, dan kemudian menebasnya. Changlong menunggangi matahari. Dengan satu tebasan, energi pedang hitam legam yang menakutkan itu tampaknya berubah menjadi naga gila, dan menghantam palu secara langsung. Ledakan. Kedua energi itu bertabrakan dengan keras, membuat raungan seperti retakan yang menembus awan. Segala sesuatu di sekitar langsung hancur berkeping-keping. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semuanya tenang. Terkunci. Pisau gila telah mendarat dengan mantap. Artileri berat berdiri di seberangnya, memegang palu di tangannya, matanya melebar dan tidak bergerak. Hah! Kuang Dao menghela napas lega, lalu berbalik dengan pedang besar di punggungnya. Tepat ketika Crazy Saber hendak pergi, siap untuk melawan jenderal lain. Ada ledakan keras, palu di artileri berat jatuh ke tanah, dan tubuhnya terbelah dua, jatuh dengan keras ke tanah. Tanah. Bab 461. Pada saat ini, sisi lain. Dengan ketinggian hampir 2 meter dan sosok yang agung, buaya raksasa yang memegang kapak gunung menatap Harvey dengan keras kepala. Nak, beberapa orang mengatakan bahwa Anda adalah pemain terkuat di Guangdong Selatan dan Guangdong Barat, dan beberapa bahkan mengatakan Anda adalah pemain nomor 1 di Cina Selatan. Saya mendengar bahwa Anda telah memenangkan 100 pertempuran dan tidak pernah kalah satu kali pun. Beberapa orang memanggilmu, Raja Iblis, dan yang lain menyebutmu, Dewa Perang, tapi aku tidak percaya rumor ini. Hari ini, aku akan benar-benar membunuhmu dan menghancurkan rumor ini. Suara. Buaya raksasa itu menggelegar dan memekakkan telinga, seperti binatang hutan yang mengaum pada Harvey pada umumnya. Rambut Harvey benar-benar berkibar oleh suaranya, dan pakaiannya juga berkibar. Jelas, auman buaya raksasa juga membawa kekuatan yang agung. Namun, Harvey hanya berdiri diam 5 atau 6 meter jauhnya, wajahnya tenang, matanya acuh tak acuh, seperti langit berbintang yang dalam dan luas, jauh dan panjang, dan tenang. Bunuh aku, kamu tidak memenuhi syarat. Harvey berkata dengan ringan, matanya yang acuh tak acuh menatap buaya raksasa, seolah melihat orang mati. Mendengar kata-kata Harvey dan melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey, buaya raksasa itu merasa dihina, dan langsung meledak. Dia memutuskan untuk membunuh Harvey untuk menghilangkan rasa malu. Mati. Buaya raksasa itu meraung, wajahnya yang kasar tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan pupilnya bahkan lebih merah, seperti binatang buas. Pada saat ini, aura pembunuh mengerikan yang dibawanya juga bergegas menuju Harvey seperti air pasang. Dalam sekejap, Harvey sepertinya melihat pemandangan gunung mayat dan lautan darah. Seperti yang diharapkan dari Jenderal pertama Sue Tianhao, dia masih memiliki kekuatan. Setidaknya, orang biasa akan ketakutan dan lemah dalam menghadapi aura pembunuh ini. Sangat disayangkan bahwa aura pembunuh seperti itu tidak cukup untuk mengguncang pikiran Harvey. Aura pembunuh ini, bagi Harvey, seperti gerimis angin. Melihat bahwa Harvey tidak terpengaruh sama sekali, ekspresi buaya raksasa itu berubah, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan anak ini? Mengapa pikirannya tidak terpengaruh dengan cara apapun? Anda harus tahu bahwa dia telah membantai hampir 1000 orang sebelum mengumpulkan aura pembunuh tirani ini. Mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri, saya khawatir mereka takut berlutut. Bahkan jika itu sebanding dengan kekuatannya sendiri, dia akan ketakutan dan gemetar. Tapi anak laki-laki di depannya tidak memiliki reaksi apapun, yang benar-benar di luar kognisinya. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Harvey pernah membantai lebih dari 10.000 orang di dunia itu, mungkinkah orang bodoh besar di depannya bisa membandingkan? Buaya raksasa itu mengerutkan kening dan meraung, berpura-pura tenang, kan? Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Segera, buaya raksasa itu meraih kapak gunung besar secara langsung, seperti binatang buas. Umumnya, dia bergegas menuju Harvey dan membunuhnya. Tubuhnya yang besar seperti menara raksasa sudah penuh dengan kekuatan pencegah, dan ditambah dengan kapak gunung besar di tangannya, kekuatan pencegah meningkat beberapa kali. Bang bang bang. Dia melemparkan kakinya yang kokoh dan berlari dengan liar. Setiap langkah dia menginjak tanah, tanah bergetar hebat, membuat orang berdebar-debar. Gao Zhenyang dan Sue Tianhao, yang duduk di sofa di kejauhan, langsung mencibir saat melihat pemandangan ini. Sepertinya anak ini tidak lebih dari itu. Lihat, dia terlalu takut untuk digerakkan oleh buaya raksasa, haha. Sue Tianhao sedang merokok dan tertawa. Gao Zhenyang mengerutkan kening, Sue tua, jangan terburu-buru untuk bahagia. Anda tahu, bahkan guru Feng Shui yang terkenal Li Xuanji, Kepala Asosiasi Wushu Guangdong Selatan He Pingchuan, Kepala Asosiasi Wushu Guangdong Barat Hong Wusheng, dan Patriark tua keluarga Miao, Miao Yanjun. Orang kuat selama bertahun-tahun telah mati di tangannya, bagaimana anak ini bisa begitu mudah ditangani? Saya pikir, saya khawatir kita harus membiarkan Kai Lao dan Hong Lao mengambil tindakan untuk menghancurkan bocah ini. Gao tua, kamu terlalu meremehkan orang ini.
Wah, lihat, Erlao tidak perlu melakukan apapun, dia akan mati. Sue Tianhao melambaikan tangannya, bukan percaya bahwa kekuatan Harvey bisa begitu kuat. Bagaimanapun, Harvey benar-benar terlalu muda, baru berusia 20-an. Anak laki-laki berbulu seperti itu, bahkan jika dia kuat, di mana dia bisa menjadi kuat? Dia merasa bahwa, saya khawatir orang-orang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun tidak harus dibunuh oleh Harvey sendirian, dan mungkin ada banyak orang yang bergabung. Pada saat inilah buaya raksasa itu mendekati Harvey, dan dia membanting kapak di tangannya dan menebas langsung ke arah Harvey. Desir. Kapak itu ganas, dan bayangan kapak diselimuti, seperti gunung yang memuncak. Niat membunuh dan energi yang dibawa oleh kapak raksasa yang tajam itu mengguncang lampu gantung di langit-langit. Banyak bola lampu langsung hancur dan meledak. Kapak ini jatuh, seolah-olah akan menghancurkan semua yang ada di depannya. Mengerikan, ganas, tak tertahankan. Sue Tianhao di kejauhan mengepalkan tinjunya, menahan napas, dan berteriak dengan penuh semangat, bunuh dia. Bunuh dia. Dia tidak sabar untuk melihat Harvey diretas sampai mati. Selama Harvey mati, kamar dagang Wulong harus tanpa kepala, dan akan lebih mudah untuk dibersihkan. Namun, pada saat buaya raksasa itu menebas dengan kapak, tubuh Harvey tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ledakan. Kapak. Buaya raksasa juga menabrak posisi Harvey berdiri sekarang. Klik. Suara retak yang keras berlanjut satu demi satu. Kotak, yang meliputi area seluas 3 atau 400 meter persegi, terkejut, dan jurang sepanjang hampir 20 meter muncul di tanah. Sungguh mencengangkan bahwa seluruh lantai sepertinya dihancurkan oleh kapak buaya raksasa. Melihat bahwa Harvey tidak dibunuh dengan kapak, buaya raksasa itu sangat marah. Sue Tianhao sangat marah sehingga dia hampir tidak menyebutkannya. Bung, matamu sepertinya tidak terlalu bagus. Pada saat ini, sebuah suara bercanda datang. Buaya raksasa itu tiba-tiba berbalik dan melihat Harvey berdiri tidak jauh di belakangnya. Wah, jangan sembunyi kalau kamu punya kemampuan. Buaya raksasa itu mengaum. Jangan bersembunyi. Harvey menyipitkan mata. Dan tersenyum, kalau begitu kamu ingin mati sekarang. Kamu bajingan. Yang akan mati adalah kamu. Namun, pada saat buaya raksasa itu pergi, Harvey juga bergerak. Suara mendesing. Suara memecah langit bergema. Sosok Harvey menghilang seketika, seolah berubah menjadi Streamer. Buaya raksasa baru saja mengambil langkah, dan Harvey telah muncul di depannya. Apa? Kamu? Buaya raksasa itu tercengang. Cepat. Terlalu cepat. Apakah ini masih kecepatan yang seharusnya dimiliki manusia? Kematian. Harvey meludahkan sepatah kata pun dengan lembut, dan kemudian tubuhnya sedikit dikosongkan, langsung memobilisasi energi dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya ke ekstrim, dan kemudian tendangan voli adalah pukulan, dan dia mengayunkan ke arah buaya raksasa. Zenki hitam gelap itu kacau, seperti naga gila hitam, mengaum dan mengaum. Semua orang di dalam kotak tiba-tiba gendang telinga mereka berdengung, dan sepertinya mereka telah dipukul keras oleh batu besar di dada mereka. Ledakan. Tinju itu seperti guntur, dan targetnya diarahkan langsung ke dada buaya raksasa. Karena tinjunya terlalu ganas dan kecepatan pukulannya terlalu cepat, buaya raksasa itu sangat ketakutan sehingga dia tidak segera bereaksi. Aum. Tanda hubung tanda hubung. Buaya raksasa meraung marah, lengannya menonjol, dan dia tiba-tiba mengangkat kapak di tangannya untuk melawan, bersiap untuk menjatuhkan kapak terlebih dahulu. Bab 462. Ledakan. Pukulan Harvey menghantam keras kapak pembuka gunung di tangan buaya raksasa, seperti meriam baja yang mengenai bilah kapak. Percikan api meledak, menyebar menyebalkan, menyilaukan. Detik berikutnya. Klik. Sebuah retakan renyah terdengar. Saya melihat celah yang jelas pada kapak di tangan buaya raksasa. Segera setelah itu. Boom, kapak baja di tangan buaya raksasa itu meledak berkeping-keping dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Buaya raksasa itu tercengang. Anak ini terlalu mesum. Dengan tinju, dia benar-benar menghancurkan kapaknya. Apa yang kamu bercanda? Gao Zenyang dan Sue Tianhao, yang duduk di sofa di kejauhan, bahkan lebih tercengang dan berdiri. Anak ini. Apa? Apakah itu monster? Satu pukulan menghancurkan semua baja. Berkeping-keping. Sue Tianhao menelan ludah, suaranya bergetar. Gao Zenyang mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hatinya, tetapi tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Mengerikan. Benar-benar tidak manusiawi. Namun, adegan horor tidak berakhir di situ. Setelah tinju Harvey menghancurkan kapak gunung, tinju itu terus menggulung, langsung ke dada buaya raksasa. Buaya raksasa ketakutan pada saat ini, dan tidak ada waktu untuk bertahan dan menghindar, dan dadanya terbuka lebar. Bang! Pukulan Harvey menghantam dadanya yang megah, seperti menabrak dinding yang berat. Retakan. Ditemani oleh suara retakan yang keras, buaya raksasa itu terbang terbalik. Dengan ledakan yang keras, tubuh buaya raksasa itu menghantam dinding di belakang dengan keras, dan seluruh dinding langsung roboh. Batu-batu besar berterbangan, dan debu diselimuti. Tubuh besar buaya raksasa jatuh di reruntuhan, darah memancar di mulut, dan seluruh dada runtuh. Tubuhnya berkedut beberapa kali, dan kemudian dia dengan cepat mati. Satu pukulan. Hanya satu pukulan. Kultivasi berada di tahap awal Yuan Realm, Jenderal pertama Kamar Dagang King Tian terbunuh seperti ini. Cukup luar biasa. Namun, pada saat buaya raksasa itu mati, satu-satunya serigala yang bersembunyi di kegelapan melintas, memegang cakar baja di kedua tangannya, berubah menjadi sambaran petir, dan meluncurkan serangan ke arah Harvey. Suara mendesing. Lone Wolf mengeluarkan bayangan, dan dalam sekejap mata, mereka muncul di belakang Harvey. Segera, Lone Wolf mengangkat tangan kanannya, mengeluarkan suara siulan, dan meraihnya ke leher Harvey.
Gao Zenyang dan Sue Tianhao di kejauhan sangat gembira, dan keduanya mengepalkan tinju secara diam-diam, berharap serangan diam-diam Lone Wolf akan berhasil. Namun, pada saat Lone Wolf mengayunkan cakarnya, Harvey tampaknya memiliki mata di belakang punggungnya, dan ketika dia membalikkan tubuhnya, tangan kanannya menonjol seperti cakar naga, dan langsung menggenggam pergelangan tangan Lone Wolf. Lone Wolf terkejut, dia tidak pernah menyangka serangan diam-diamnya akan terlihat. Matanya menyipit, tangan kirinya mengepalkan cakar baja, dan dia melambai ke arah leher Harvey lagi. Namun, Harvey diserang oleh Lone Wolf, lengan kanannya dengan keras mendorong Lone Wolf ke atas, dan kemudian menghancurkannya ke tanah. Bang! Sebuah ledakan membosankan. Lone Wolf berteriak kesakitan, merasa tubuhnya akan hancur berantakan. Dan tanah di bawah tubuhnya runtuh inci demi inci. Berani menyerangku. Mencari kematian. Mata Harvey menjadi dingin, kaki kanannya terangkat tinggi, dan dia menginjak satu-satunya serigala di tanah. Murid Lone Wolf menyusut, dan saat Harvey menginjaknya, dia menamparkan tangan kanannya ke tanah, tubuhnya memantul, dan kemudian dengan cepat mundur. Bang! Harvey menginjak tanah, tanah bergetar hebat, dan batu tulis di tanah langsung hancur menjadi terak. Haha, itu cukup cepat untuk disembunyikan. Harvey tersenyum ringan, lalu mengangkat matanya untuk melihat serigala yang sendirian 10 meter jauhnya. Ayo, maju dan beri kamu kesempatan. Harvey Chong melambai pada Lone Wolf. Bunuh. Tanda hubung tanda hubung. Lone Wolf berteriak marah, menendang kakinya, benar-benar seperti serigala ganas, bergegas menuju Harvey. Jarak 10 meter hanya sekejap mata. Desir. Serigala tunggal mengayunkan cakar, menargetkan hati Harvey. Cakar serigala menggali hati, itu tak terbendung. Hanmang berkedip, mengungkapkan niat membunuh yang ganas dan tak tertandingi. Namun, hanya sedetik sebelum serigala tunggal menyapu, Harvey menamparnya dengan kecepatan lebih cepat. Kumpulkan guntur hijau di telapak tangan Anda, dan bang! Ledakan! Cakar serigala tunggal bertabrakan dengan telapak tangan King Lei Harvey, dan terdengar raungan keras. Tapi Lone Wolf tidak bertahan selama beberapa detik, dan seluruh orang tertembak dan terbang keluar. Dia jatuh dengan keras selama lebih dari 10 meter, cakar baja semuanya hancur menjadi terak, dan tangan kanannya bahkan menghitam oleh guntur hijau, seperti kok. Mendesis. Lone Wolf tersentak kesakitan dan batuk beberapa suap darah. Gao Zenyang dan Sue Tianhao tidak tahu harus berkata apa. Pertempuran pertama kamar dagang tertinggi, Lone Wolf, meluncurkan 2 serangan gencar berturut-turut, tetapi begitu mudah diselesaikan. Anda tahu, di masa lalu, pembunuhan serigala diselesaikan dalam 3 langkah. Serigala tunggal pada waktu itu adalah serigala sungguhan, dan mangsa apapun yang dia lihat hanya akan menemui jalan buntu. Tapi hari ini, ketika Lone Wolf menghadapi anak ini di depannya, bagaimana dia bisa begitu rentan seperti anak kecil bertemu orang dewasa? Harvey menyipitkan mata dan tersenyum pada Lone Wolf, mengaitkan jari-jarinya, ayo, lanjutkan. Saat berbicara, Harvey telah memahami 2 tuan yang tersembunyi. Orang-orang di depannya ini tidak menimbulkan ancaman baginya, dan ancaman sebenarnya adalah 2 orang yang tersembunyi. Namun, kedua orang itu benar-benar mampu menanggungnya, Gao Zenyang dan Sue Tianhao hampir mati, dan mereka bahkan tidak muncul. Tampaknya jika Anda tidak memaksa kedua orang ini, mereka tidak akan muncul. Pada saat ini, satu-satunya serigala yang telah mencari kekurangan di tubuh Harvey melintas dan menyerang Harvey untuk ketiga kalinya. Dia bergegas dengan marah, dan ketika dia mendekati Harvey, tubuhnya melompat tinggi, seperti serigala gurun, dan menerkam ke arah Harvey. Cakar serigala Feng Ying. Desir. Pada saat dia bergegas turun, Lone Wolf menahan rasa sakit yang parah di tangan dan tubuhnya, tangannya menjadi cakar, dan dia meraih ke arah Harvey Nu, dan ada bayangan cakar di udara. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, saya khawatir itu akan benar-benar tercabik-cabik. Harvey menggelengkan kepalanya, dan dia tidak berencana untuk bermain lagi, tetapi dengan gerakan tubuhnya, King Lei memadatkan dan menamparkan Lone Wolf dengan telapak tangannya. Mencemoohkan. Suara robekan terdengar. Bayangan cakar itu seperti jaring besar terkoyak seketika. Klik. Suara retak tulang terdengar. Ah! Tanda pisah. Lone Wolf berteriak, cakar dan falangnya patah semua. Bang! Suara pemukulan tumpul lainnya terdengar. Telapak tangan Harvey mematahkan bayangan cakar yang diciptakan oleh serigala tunggal, menghancurkan cakarnya, dan kemudian memukul dadanya dengan keras. Hancurkan yang kering dan tarik yang busuk, dalam sekali jalan, tidak mungkin untuk menolak. Puff! Lone Wolf menyemburkan seteguk darah kental, dan tubuhnya terbang keluar, jatuh ke tanah, dan segera mati. Pada saat Lone Wolf meninggal, Gao Zenyang dan Sue Tianhao sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin. Buaya raksasa dan serigala tunggal, keduanya adalah jenderal terkuat dari mereka berdua, tetapi hari ini mereka semua terlipat di tangan seorang bocah lelaki berbulu. Mereka merasa jantung mereka berdarah. Bahkan jika mereka benar-benar membunuh Harvey kali ini, mereka menang pada akhirnya, tetapi kerugiannya tidak kecil. Bab 463. Tapi, apapun yang terjadi, Harvey harus dihancurkan. Lagi pula, ancaman anak ini terlalu besar. Keberadaannya adalah ancaman besar, bencana besar. Pada saat ini, Harvey bertepuk tangan dengan mudah setelah membunuh Lone Wolf, seolah-olah dia telah melakukan masalah sepele. Dia menoleh untuk melihat ke pintu kotak, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian berdua tidak akan muncul? Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh Gao Zenyang dan Sue Tianhao. Gao Zenyang dan Sue Tianhao tertegun sejenak pada saat yang bersamaan. Mungkinkah anak ini sudah tahu tentang keberadaan Kai Lao dan Hong Lao? Ya Tuhan, anak ini terlalu jahat, bukan?
Anda harus tahu bahwa karakter seperti Kai Lao dan Hong Lao telah mencapai alam kembali ke aslinya, apalagi bersembunyi, mereka seperti orang biasa yang berdiri di sana. Tapi bagaimana anak ini tahu? Pada saat ini, Jian Hen dan Crazy Blade juga telah berurusan dengan beberapa orang lain. Keduanya dengan cepat datang di belakang Harvey. Meskipun mereka tidak memperhatikan keberadaan orang lain, karena saudara York mengatakan ada, pasti ada. Saat itu, ledakan. Sebuah ledakan keras. Seluruh kotak tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, saya melihat dua gerbang setinggi lebih dari 3 meter di pintu runtuh. Debu dan serbuk gergaji berterbangan, membuatnya mustahil untuk melihat pintunya. Hehe, anak muda, tidak mudah untuk memiliki basis dan kekuatan kultivasi seperti itu di usia muda, dan untuk dapat merasakan keberadaan kita. Sebuah suara serak datang dari pintu. Segera, dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, melewati debu dan serbuk gergaji dan berjalan selangkah demi selangkah. Yang satu tingginya 1,8 meter, mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang abu-abu perak, diikat di sanggul, dan janggut sepanjang kaki berkibar lembut, seperti master terkenal di dunia yang bebas dari awan dan bangau liar. Yang lain, yang tingginya hanya 1,7 meter, mengenakan kain abu-abu, dengan rambut tebal dan bungkuk. Meskipun lelaki tua itu tampak lemah dan bungkuk, wajahnya kemerahan, matanya berbinar, dan napasnya tertahan. Dibandingkan dengan pria tua berambut panjang, kekuatannya lebih kuat. Harvey melirik mereka berdua, tetapi tidak bisa melihat kultivasi mereka. Benar saja, kultivasi kedua lelaki tua itu melampaui alam Yuan-Yuan dan melangkah ke alam Vientin. Saya hanya tidak tahu apakah kedua orang tua ini baru saja memasuki alam Vientin atau telah berada di alam Vientin selama bertahun-tahun. Ini harus diklarifikasi, bagaimanapun juga, ini adalah masalah hidup dan mati hari ini. Jian Hen dan Kuang Dao bahkan lebih seperti musuh, hanya karena mereka berdua semakin dekat, keringat dingin muncul di dahi mereka. Penatua Kai, Penatua Hong. Gao Zenyang dan Sue Tianhao menyapa dengan hormat. Keduanya hanya mengangguk sedikit, meskipun mereka menjawab. Orang tua dengan tangan di punggungnya dan sedikit bungkuk melirik Harvey, Jian Hen dan Kuang Dao, dan berkata dengan ringan, orang tua ini berasal dari Nanmen, nama keluarganya adalah Kai, namanya Feng Yi. Saya tidak mau. Lakukan apa saja kepada kalian anak muda. Sayang sekali kalian anak muda benar-benar terlalu berani. Kalian tidak tahu seberapa tinggi langit, dan kalian berani memanggil Buddha. Secara alami, orang tua itu tidak akan memaafkan kalian. Oleh karena itu, orang tua itu sekarang memberimu kesempatan untuk bunuh diri, jangan sampai kita lakukan sendiri, dalam hal ini, kamu akan mati dengan sangat menyakitkan. Sue Tianhao memandang Harvey dengan wajah bangga, dan berkata sambil tersenyum, wah, lakukan Anda benar-benar berpikir bahwa semuanya malam ini di bawah kendali Anda. Sekarang Kai Lao dan Hong Lao muncul, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Karena itu, mereka yang saling mengenal dengan cepat melakukan apa yang dikatakan Kai Lao dan bunuh diri. Apakah kamu tidak akan melakukannya dengan cepat? Gao Zenyang mencibir. Apakah kamu tidak benar-benar ingin kedua tetua membunuhmu secara pribadi? Jika kedua tetua melakukannya, berhati-hatilah agar Anda tidak memiliki tulang yang tersisa. Tangkap pamanmu. Pisau gila itu tiba-tiba menjadi panas, dan dia sangat kesal dengan orang-orang yang bergantung pada yang lama dan menjual yang lama. Dia meraung, mengepalkan pisau besar, dan tubuhnya menyala, seperti kilat dan guntur, dan bergegas menuju dua tua itu. Laki-laki. Tepat pada saat Kuang Dao bergegas keluar, Jian Hen mengikuti, seperti anak panah, meledak. Dalam sekejap, Kuang Dao dan Jian Hen sudah dekat dengan kedua lelaki tua itu. Gila. Orang tua kedua itu seperti peri. Mereka berani melakukan sesuatu pada orang tua kedua. Apakah ini keberanian untuk memegang langit? Gao Zenyang dan Sue Tianhao terkejut ketika mereka melihat ini. Melihat serangan Jian Hen dan Kuang Dao. Harvey tidak menghentikan mereka. Kedua lelaki tua ini adalah tuan sejati, biarkan Jian Hen dan Kuang Dao bertarung dengan pria ini. Baik bagi kedua lelaki tua itu untuk bertarung satu sama lain. Sebuah pedang di udara. Pisau dari langit. Begitu mereka mendekati kedua lelaki tua itu, Jian Hen dan satu pedang dan satu pisau, mereka menyerang bersama-sama. Kuang Dao melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Cici. Suara tajam menembus udara bergema, dan meja bundar marmer dilubangi dengan retakan. Ada lubang di dinding. Anak bodoh, biarkan aku Hong Sihai datang menemuimu. Pria tua berambut panjang itu berteriak, dan melangkah keluar seperti langit runtuh. Panjang. Seluruh kotak bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi telah dipicu. Astral ki putih bersih menyebar dari tubuh Hong Sihai, seolah berubah menjadi perisai putih bersih, menutupinya. Kai Feng Yi berdiri diam di belakangnya, matanya setengah terbuka, apalagi mulai, dia bahkan tidak punya pikiran untuk menonton pertempuran. Menurutnya, tidak peduli seberapa keras ketiga pemuda itu berjuang, hanya satu yang akan berakhir dan mati. Dentang-dentang. Tiba-tiba, pedang Ki dan pedang Ki mengenai perisai seperti peluru, membuat ledakan suara yang tajam. Di bawah serangan sengit keduanya, bekas pedang yang dalam dan bekas pisau terpotong di tanah dan langit-langit. Namun, dengan serangan yang begitu kejam, dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Hong Sihai, dan dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Henggu Zhang Feng. Memecah udara dan menghancurkan ombak. Ekspresi Jian Hen dan Kuang Dao tenggelam, dan mereka segera mengubah gerakan mereka. Aku ingin kamu berpura-pura. Pergilah ke neraka. Kuang Dao meraung, mengepalkan pedang besar di kedua tangannya, membawa momentum untuk menebas gunung, dan menebas Hong Sihai. Tanda pedang adalah pedang, dengan kecepatan meteor yang lewat, kekuatan guntur, dan menusuk. Bang! Ledakan.
Dengan satu pedang dan satu pedang, itu mendarat dengan keras di penutup pelindung, dan ada suara guntur yang meledak. Namun, itu tetap tidak berpengaruh, sebaliknya, bekas pedang dan pisau gila itu terguncang kembali. Gao Zenyang dan Sue Tianhao yang tidak jauh sangat gembira ketika mereka melihat pemandangan ini. Bekas pedang dan pisau gila, yang sangat kuat barusan, bahkan tidak bisa memberikan setengah dari rambut Old Hong. Bisa dibayangkan seberapa besar kesenjangan kekuatannya. Haha, dengan lelaki tua kedua di sini, kita tidak perlu khawatir. Sue Tianhao tertawa keras. Gao Zenyang juga mengangguk, dan hatinya akhirnya rileks. Pada saat ini, Hong Xihai melihat bahwa Jian Hen dan Kuang Dao terguncang, dan tidak bisa menahan tawa, mengapa Anda hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Saat mendekati Hong Xihai, Crazy Saber memutar pinggang dan perutnya, dan tubuhnya berputar seperti embusan angin. Bab 464. Changlong Yuri. Aum. Gas bila itu merintih, seperti suara raungan naga yang rendah. Saya melihat bahwa energi pedang hitam legam langsung berubah menjadi naga, meledak dari udara, dan menabrak penutup pelindung. 9 surga dan 10 bumi. Sebelum pisau ketiga selesai, pisau keempat dari pedang gila juga digunakan. Desir. Pisau lain menebas dalam kemarahan, dan pisau tajam menebas langit. Dalam sekejap, 9 bayangan pedang berubah menjadi 9 naga hitam legam dan menghantam Hong Xihai. Tepat ketika Crazy Blade mengayunkan pedang keempat, Jian Hen tidak mau kalah dan mengayunkan pedang keempat. Huang Kuan Jiuyu. Sua. Sebuah pedang menebas, dan busur setengah bulan yang indah ditarik di udara, energi pedang merah darah tampaknya telah berubah menjadi lautan 9 darah terpencil dan menyapu Hong Xihai. Meskipun hanya pedang keempat dan pedang keempat, kekuatan ledakannya beberapa kali lebih tinggi dari 3 gerakan sebelumnya. Itu juga pertama kalinya Harvey melihat Jian Hen dan Kuang Dao melakukan gaya keempat, jadi dia memiliki perasaan yang cerah. Tampaknya ilmu pedang dan ilmu pedang yang dipraktikkan oleh kedua orang ini benar-benar tidak sederhana. Bum bum bum. Satu demi satu guntur terdengar. Pedang Ki dan pedang Ki terus-menerus mengenai penutup pelindung Hong Xihai, membuat suara seperti bel. Terlebih lagi, di bawah pengaruh saat ini, Gang Ki yang diringkas oleh Hong Xihai memang memiliki pengaruh. Hah. Hong Xihai tertawa bercanda, kalian berdua sedikit menarik. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi Anda di alam bawaan benar-benar akan mempengaruhi pertahanan saya. Bagus, sangat bagus. Xihai, berhenti bermain, dan kirim mereka ke jalan dengan cepat. Kai Fengyi, yang setengah tertidur di belakang, berkata dengan ringan. Oke, mari kita kirim mereka ke jalan. Hong Xihai mengangguk, dan kemudian mengambil langkah lagi. Panjang. Tanah retak, dan jejak kaki yang dalam muncul. 24 patah tangan. Hong Xihai mengeluarkan minuman ringan, dan tekanan serta aura di tubuhnya tiba-tiba meroket. Dia membalik tangannya ke atas dan ke bawah. Hoa! Ki pelindung tubuh yang mengelilinginya langsung berubah menjadi aura pembunuh, melonjak ke arah bekas pedang dan pisau gila. Ayo! Bang bang bang! Meja, kursi, sofa, dan perabotan pot di sekitarnya langsung meledak, menabrak dinding, dan meledak. Di bawah tumbukan gunung dan laut, pedang Ki yang menderu dan pedang tajam Ki langsung meledak. Kekalahan. Setelah gelombang Ki mengalahkan pedang Ki dan pedang Ki, itu tidak melemah banyak, tetapi terus bergegas menuju tanda pedang dan pisau gila. Brengsek. Crazy Blade dia dengan cepat mundur ke belakang, berusaha menghindari gelombang kemarahan. Orang tua ini sangat kuat. Berseru, matanya penuh horor. Mau kabur. Hong Xihai menyipitkan matanya, tidak semudah itu. Berbicara, dia melangkah keluar lagi, pita melesat di udara, dan langsung mengejarnya. Selain itu, pada saat mengejar, dia membalik dengan satu tangan, gelombang udara terkejut, dan dia langsung menamparkan tanda pedang dan pisau gila. Dia berniat membunuh Jian Hen dan Crazy Blade dengan satu telapak tangan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh dua orang dengan satu telapak tangan. Ledakan. Mendorong keluar dengan satu telapak tangan, seperti gunung yang terbang, itu menghantam bekas pedang dan pisau gila. Jian Hen dan Kuang Dao sudah tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari, tidak ada cara lain selain membawanya dengan keras. Terlebih lagi, bahkan jika itu sulit untuk dibawa, saya khawatir itu tidak akan bisa membawanya sama sekali. Pada saat ini, mereka menyadari betapa besar jarak antara mereka dan lelaki tua ini. Namun, pada saat telapak tangan ini ditembak, sesosok-sosok menyeret arus listrik Qian, seperti lampu listrik dan batu api, langsung menghalangi bagian depan Jian Hen dan Kuang Dao. Dan kemudian, bang! Suara gunung runtuh bergema. Guntur hijau yang kokoh dan ki putih murni bertabrakan dan menyebar, seperti ombak laut, melonjak sembarangan. Bum bum bum. Tanah retak, dan meja, kursi, dan furnitur yang ditumpuk di sudut langsung berubah menjadi bubuk di bawah tumbukan ini. Kakak-kakak. Bahkan ada retakan yang dalam di keempat dinding, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Seluruh kotak telah menjadi berantakan. Para tamu di hotel mengira ada gempa bumi, berteriak ketakutan, dan berlari panik. Kakan York. Jian Hen dan Kuang Dao mendongak dan melihat bahwa Harvey membantu mereka memblokir mereka, dan mereka tergerak. Benar saja, ada baiknya memiliki kakak laki-laki yang bisa diandalkan, yang bisa mengandalkannya di saat-saat bahaya. Namun, ini juga memberi mereka pemahaman yang lebih jelas dan lebih intuitif tentang kekuatan pihak lain. Lagi pula, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak bisa menghancurkan pertahanan Hong Xihai, apalagi memblokir telapak tangan Hong Xihai. Namun, Brother York memblokir telapak tangan Hong Xihai, dan sepertinya tidak terlalu sulit. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ketika Brother York berkompetisi dengan mereka sebelumnya, dia mungkin bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Segera, telapak tangan bertabrakan, dan daya ledaknya turun.
Harvey dan Hong Sihai mundur 3 langkah pada saat yang sama dan menstabilkan tubuh mereka. Telapak tangan inilah yang memberi Harvey pemahaman yang lebih jelas tentang kultivasi dan kekuatan Hong Sihai. Pada hari-hari awal alam Vientin, seharusnya sudah bertahun-tahun sejak dia melangkah ke alam ini, jadi kekuatannya lebih kuat daripada patriark lama keluarga Miao, Miao Yanjun. Mungkin tidak terlalu sulit untuk membunuh Hong Sihai, tetapi dengan kekuatannya saat ini, mungkin sulit untuk mengalahkan Kai Fengyi. Lagi pula, dia bisa merasakan bahwa aura yang terkandung dalam tubuh Kai Fengyi jauh lebih kuat daripada aura Hong Sihai. Tapi sekarang tidak ada cara, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus berjuang. Jika Anda tidak bertarung, maka hidup Anda sendiri dan Jian Hen Kuangdao akan berada dalam bahaya. Tentu saja, ini juga memungkinkan Harvey untuk memahami latar belakang Nanmen. Saya tidak tahu apa level kedua orang tua ini di Nanmen. Berapa banyak kekuatan yang setara di Nanmen. Tampaknya selama Anda bertahan malam ini, Anda harus menyelidiki gerbang selatan dengan hati-hati. Raksasa seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Hong Sihai melihat bahwa Harvey benar-benar memblokir telapak tangannya, dan dia masih tidak terluka, dia tertegun seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana mungkin? Hong Sihai menatap Harvey dengan keheranan di wajahnya, wah, bukankah kultivasimu di alam akhir Guiyuan? Bagaimana kamu bisa memegang telapak tanganku? Tidak hanya Hong Sihai, tetapi Gao Zhenyang dan Sue Tianhao juga bodoh. Nimaku, monster macam apa anak ini? Bahkan peri tua tidak bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, Kai Fengyi, yang berdiri di belakang, juga sedikit mengangkat kelopak matanya, seolah-olah sedikit terkejut. Basis kultivasi dari alam Guiyuan mendiang menghadapi tahap awal alam Vientin. 4 lautan, anak ini berkultivasi baik di dalam maupun di luar, tidak hanya memupuk keterampilan internal, tetapi juga mengembangkan keterampilan eksternal. Justru karena inilah dia dapat mencapai pertempuran lompatan. Namun, Anda hanya perlu serius dan mengikuti jika dia bertarung, dia harus bisa mengalahkannya. Kata Kai Fengyi ringan. Mendengar ini, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao terkejut lagi. Sebaiknya. Kai Lao benar-benar mengatakan kata, harus. Dengan kata lain, mungkinkah Kai Lao tidak bisa mengalahkan Harvey? Astaga, dari mana anak ini berasal? Kai tua, kamu terlalu meremehkan anak ini. Hong Sihai mengerutkan kening, akan kutunjukkan padamu, aku, Hong Sihai, bunuh anak ini tanpa usaha sama sekali. Bab 465. Berbicara, sosok Hong Sihai melintas, seperti pita putih, dengan swoosh menyapu ke arah Harvey. Pada saat mendekati Harvey, Hong Sihai sekali lagi menggunakan 24 tangan patah, tangannya ke atas dan ke bawah, membalik ke kiri dan ke kanan, mendorong maju mundur, telapak tangan demi telapak, dan menamparkan Harvey. Melihat ini, mata Harvey membeku. 24 patah tangan. Orang tua ini benar-benar berlatih seni bela diri seperti itu. 24 patah tangan adalah seni bela diri yang langka dan sulit. Hanya sedikit orang yang berlatih sekarang. Apalagi setelah 24 tangan patah, ada 36 tangan tertutup, dan 72 gangguan. Selama Anda dapat melatih 3 set seni bela diri ini hingga titik kesempurnaan, Anda dapat mencapai integrasi serangan dan pertahanan, dan Anda dapat dengan mudah memecahkan keterampilan tinju, telapak tangan, cakar, dan kaki apapun. Namun, karena 3 set seni bela diri ini terlalu sulit, maka sudah sangat kuat untuk dapat mempelajari satu set dan set kedua. Adapun set ketiga, pada dasarnya tidak ada yang mempelajarinya. Pada saat ini, Hong Sihai menamparkan satu demi satu, dan setiap gerakan dan gaya datang secara alami. Seperti gelombang laut yang mengamuk, mereka bergegas menuju Harvey dengan momentum kilat dan guntur yang luar biasa. Harvey juga meletakkan tangannya di telapak tangan, menyingkat King Lei, dan menyerang. Pada saat ini, di udara, keempat telapak tangan terbang ke atas dan ke bawah, guntur hijau dan ki bertabrakan, guntur menyambar, dan api ada di mana-mana. Bayangan telapak tangan ditumpuk, membuat orang terpesona. Bang bang bang. Ada tabrakan hebat di udara, seperti granat yang meledak di udara. Selain itu, tidak hanya kecepatan kedua telapak tangan yang semakin cepat, tetapi kecepatan gerakan juga semakin cepat. Itu sangat dekat sehingga semua orang yang hadir hanya bisa melihat cahaya petir cian bertabrakan dengan cahaya astral putih. Terkadang di tengah kotak, terkadang di sudut, terkadang di udara. Ada semakin banyak retakan di lantai, di dinding, di langit-langit. Seluruh kotak tampaknya tidak dapat menahannya lagi. Segera setelah itu, ada ledakan suara berderak. Bola lampu di langit-langit meledak satu persatu, dan jendela besar dari lantai ke langit-langit di dalam kotak hancur dan jatuh. Tiba-tiba, ada semburan teriakan dan omelan dari bawah. Baik staf hotel maupun para tamu tidak tahu apa yang terjadi di lantai atas. Bagaimana bisa ada keributan besar seperti itu? Gao Zhenyang menghubungi meja depan hotel dan mengatakan kepada mereka untuk tidak memikirkan urusan mereka sendiri. Melihat keributan di antara keduanya semakin keras, Jian Hen, Kuangdao, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao mundur satu demi satu untuk menghindari keterlibatan. Adapun Kai Fengyi, dia telah berdiri di sana, tidak bergerak. Tidak peduli berapa banyak gerakan dan kekuatan destruktif yang disebabkan Harvey dan Hong Sihai, dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah bertarung dengan ratusan telapak tangan, Harvey dan Hong Sihai tiba-tiba berhenti di tengah kotak. Ledakan guntur. Tanda hubung tanda hubung. Harvey meraung, tidak hanya di telapak tangannya, tetapi seluruh tubuhnya terbungkus guntur hijau dalam sekejap. Ledakan. Suara guntur meledak, seolah-olah Jiuk Xiao Tianlei telah turun. Begitu dia mengangkat lengan kanannya, otot-ototnya menonjol dan menggeliat, King Lei dan kekuatan daging berkumpul, bergegas ke telapak tangan kanan, dan kemudian meledak.
36 tutup tanganmu. Hentikan langit. Hong Zihai juga berteriak serak, dan mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Tubuhnya yang kurus tampaknya tiba-tiba tumbuh sedikit lebih kuat, dan jubah di tubuhnya tampak meledak dan membengkak. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras, seolah-olah dua gunung yang menjulang tinggi bertabrakan. Zizi! Bum bum bum! Guntur hijau berkedip, dan ledakan itu terdengar. Energi yang menyebar membawa kekuatan penghancur yang menakutkan, bergegas ke segala arah dengan panik. Ledakan! Dengan ledakan keras, salah satu dinding di dalam kotak akhirnya tidak bisa menahan benturan dan runtuh. Segera, dua kotak besar yang mewah dibuka, dan seluruh tempat menjadi lebih kosong. Bum bum bum! Setelah melewati kotak lain, meja, kursi, sofa, dan perabotan pot di kotak lain juga dirusak dan dibaptis. Dua kotak, menambahkan hingga 6 atau 700 meter persegi, bergetar hebat pada saat ini. Jian Hen, Kuang Dao, Gao Zenyang, dan Sui Tianhao mundur lagi, dan mereka sudah mundur di luar kotak, itulah cara mereka menghindari terpengaruh. Telapak tangan ini melawan selama beberapa menit, dan kekuatan kekerasan perlahan menghilang. Desir. Dengan suara dua angin pecah, Harvey dan Hong Zihai diledakkan seperti bola meriam. Harvey mundur 20 meter dan menstabilkan tubuhnya. Hong Zihai mundur 30 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Konfrontasi telapak tangan kedua ini segera dinilai. Tanda pedang dan pisau gila di luar kotak tercengang. Saudara York lebih unggul. Menakjubkan. Baru saja orang tua ini sombong, memukul mereka dengan mudah, dan hampir membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Dan sekarang, itu tidak lagi ditekan oleh saudara York. Gao Zenyang dan Sui Tianhao gemetaran, dan keringat dingin keluar lagi. Hong Lao, yang seperti peri di hati mereka, sekarang dirugikan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya jika mereka terbunuh. Seberapa kuat anak ini Harvey? Bahkan Kai Fengyi pun terkejut. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia telah melihat seseorang yang dapat melompati pertempuran. Tapi bukankah pertempuran lompatan katak umum sangat sulit? Mengapa anak ini tampaknya memiliki pertempuran lompatan yang mudah, dan dapat menekan Hong Zihai? Anak ini bukan orang biasa. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan keras, Zihai, jangan meremehkan anak ini, cepat dan gunakan kekuatan terkuatmu untuk membunuhnya. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Hong Zihai menjawab dengan tidak senang. Ia kesal dan kesal sekarang. Dia adalah master dari alam Vientin, tapi dia tidak menyangka akan ditindas oleh seorang anak laki-laki berbulu dari alam Yuan-Yuan, yang membuatnya merasa sangat malu. Dia menghela napas panjang, menatap Harvey, dan berkata dengan dingin, wah, kamu memaksaku. Kali ini, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membunuhmu sepenuhnya. Ledakan. Kaki kanannya terbanting ke tanah, dan seluruh lantai 3 hotel tampak bergetar. Tanah retak dan asapnya beterbangan. Pada saat ini, aura di tubuh Hong Zihai tiba-tiba melonjak, dan cahaya putih menyala berkedip padanya. Dengan peningkatan nafas, kekuatan di tubuhnya juga dimobilisasi lapis demi lapis. Tekanan agung dan agung menyebar, menutupi semua dua kotak, yang menakutkan. Mata Jian Hen dan Kuang Dao juga menjadi serius. Tampaknya inilah kekuatan sebenarnya dari orang tua ini. Adapun Gao Zenyang dan Sui Tianhao, kaki mereka sangat ketakutan sehingga hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, melihat Hong Zihai mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, Harvey tidak mau kalah, dan langsung memobilisasi ki sejati primordial dan kekuatan fisik secara ekstrim. Zizi. Segera, kilat biru melintas di tubuh Harvey, dan guntur biru melintas di pupilnya. Segala sesuatu di sekitar Harvey dicincang menjadi kok oleh guntur hijau yang menyebar dari tubuhnya. Tanah juga terbelah dengan retakan yang dalam, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bab 466. Aku pergi, aku serius mencari saudara. Crazy Blade tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya ini adalah konfrontasi terakhir antara Brother York dan orang tua ini. Sukses atau gagal ada di sini. Jian Hen juga memiliki wajah yang berat dan melanjutkan. Crazy Blade juga mengangguk. Dia secara alami dapat melihat bahwa lelaki tua itu dan saudara York berencana untuk memutuskan hasilnya dengan satu langkah. Gao Zenyang dan Sui Tianhao mengepalkan tangan mereka dengan erat dan berteriak dalam hati mereka. Penatua Hong, cepat dan bunuh anak ini. Tidak bisa membiarkan dia terus menjadi sombong. Pada saat ini, bunuh. Tanda hubung tanda hubung. Hong Zihai telah mengerahkan napasnya sepenuhnya, dia meraung dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Karena kekuatan yang dibawanya terlalu kuat, pada saat penjarahan, nyala api menyala di tanah, dan jurang ditarik di tanah. Pertempuran. Tanda hubung tanda hubung. Mata Harvey terbuka, cahaya meledak, tubuhnya bergerak, dan arus listrik biru melewati udara secara langsung, dan bertemu dengan Hong Zihai. Dalam sekejap, keduanya sudah melewati 20 hingga 30 meter dan bertemu langsung. 36 tutup tanganmu. Goyangkan gunung. Hong Zihai tampak mengerikan, rambut panjang dan janggutnya menari-nari tertiup angin, dia langsung mengangkat telapak tangannya dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan menembak ke arah Harvey. Panjang. Dengan satu telapak tangan, momentumnya sangat besar, kotak itu bergetar hebat, dan tanah, langit-langit, dan dinding terkoyak lagi oleh retakan. Kekuatan telapak tangan yang perkasa, angin kencang tirani, penuh dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Sulit membayangkan siapa yang bisa bertahan hidup di bawah telapak tangan ini. Saya khawatir kekuatan yang terkandung di telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan truk, merobohkan rumah, dan menghancurkan bukit. Melihat Jian Hen dan Crazy Blade, hati mereka terangkat, bertanya-tanya apakah Brother York dapat memegang telapak tangan.
Namun, di hadapan telapak tangan yang mendominasi ini, Harvey tidak memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi mengangkat telapak tangannya dan menyerang. Palem guntur biru. Segel guntur biru. Bergemuruh. Telapak tangan ini dimainkan, dan ada semburan guntur yang teredam di udara, seolah-olah mengobrak-abrik ruang ini. Guntur dan kilat cian berkumpul di telapak tangan Harvey, dan segel naga hijau muncul di telapak tangannya. Naga biru itu melayang, menunjukkan giginya dan menari cakarnya, mengaum dan mengaum, mengejutkan orang. Detik berikutnya. Bang! Tanda hubung. Kedua telapak tangan terbanting bersama. Kekuatan raksasa yang tebal dan arogan bertabrakan dengan sembarangan, seolah membunyikan bel hong lagi dan lagi, membuat suara bang bang bang. King Lei bertabrakan dengan astral ki putih, dan mereka menolak untuk menyerah satu sama lain. Kekuatan destruktif dari kejutan itu menakutkan. Semua yang ada di dua kotak itu hancur. Gelombang udara yang ganas seperti sungai yang berjatuhan, mengalir ke segala arah. Ledakan. Dua tembok lagi runtuh. Gao Zhenyang dan Sui Tianhao diledakkan oleh dua kekuatan ini dan jatuh ke tanah. Namun, mereka berdua tidak peduli untuk bangun, tetapi dengan cepat melihat pertempuran antara Harvey dan Hong Zihai. Jian Hen, Kuang Dao, Gao Zhenyang dan Sui Tianhao semuanya menunggu untuk melihat siapa yang bisa memenangkan kemenangan terakhir. Saat ini, posisi tengah dari dua kotak. Harvey dan Hong Zihai adalah telapak tangan yang saling berhadapan, tetapi mereka berada di level yang sama, dan tidak ada yang berada di atas angin. Ini. Hong Zihai memandang Harvey dengan kaget, merasa otaknya tidak cukup. Telapak tangan terkuat yang dia pukul benar-benar diblokir. Jika dikatakan bahwa anak ini setara dengan basis kultivasinya sendiri, maka itu masuk akal. Tapi kultivasi anak ini jelas lebih lemah dari miliknya. Dari mana anak ini berasal? Mengapa setelah selang lebih dari 20 tahun, setelah Dewa Pedang, monster jenius lain muncul di Shenzhou? Apakah ini membuat orang tetap hidup? Pada saat ini, Harvey juga menemukan bahwa hanya memobilisasi ki sejati primordial dan kekuatan fisik secara ekstrim tidak akan dapat membunuh Hong Zihai. Tampaknya dia harus keluar semua, dan mengambil keuntungan dari penghinaan Kai Fengyi untuk melakukannya sendiri, bunuh satu dulu dan kemudian bicarakan. Pikirkan tentang ini. Harvey menjalankan teknik kekacauan tradisional lagi, dan memobilisasi energi sejati yang kacau di tubuhnya. Gemuruh. Dengan mobilisasi Chaos Truki, paksaan dan aura Harvey terus meningkat, dan seluruh lantai 3 hotel bergetar. Awalnya, hanya ada naga petir cian melingkari Harvey, tetapi, dengan meningkatnya Chaos Truki, naga gila hitam melingkari Harvey lagi. Untuk sesaat, mata Harvey diselimuti cahaya hitam pekat, dan arus cian melintas di tengah, seolah-olah iblis kuno telah turun. Pada saat Chaos Truki diangkat, kekuatan telapak tangan Harvey meningkat puluhan kali lipat. Thunder Palem berwarna biru berubah menjadi Thunder Palem biru hitam, dan kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Ki putih yang dipadatkan oleh telapak tangan Hong Zihai terkoyak, dan akan dikalahkan sepenuhnya. Kepulan. Tubuhnya juga terkena bunga darah oleh energi yang disebarkan oleh dua ki yang menyebalkan ini. Bagaimana ini mungkin? Hong Zihai hampir menjadi gila, dia tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, kekuatan Harvey dapat ditingkatkan. Anak ini adalah monster. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi membunuhnya, akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya bahkan di tangannya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan wajahnya lagi, dan berteriak pada Kai Fengyi, "Kai tua selamatkan aku." Kai Fengyi mengerutkan kening, tanpa ragu-ragu, dia siap untuk pergi menyelamatkan orang. Hentikan dia. Kuang Dao berteriak, dan bergegas dengan pedang besar. Jian Hen juga memegang pedang panjang dan meraung, siap untuk menghentikan Kai Fengyi. Pergi. Kai Fengyi baru saja berteriak, dan dengan lambaian tangan kanannya, gelombang udara yang besar dan megah menamparkan, seperti gunung yang diatapi oleh laut, dan langsung mengangkat bekas pedang dan pisau gila itu. Ledakan. Keduanya menabrak dinding dengan keras, memuntahkan seteguk darah. Hanya lambaian tanganmu menyakiti mereka. Monster tua. Ekspresi ketakutan muncul di mata mereka berdua. Setelah Kai Fengyi mengguncang bekas pedang dan pisau gila, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Harvey. 4 tinju. Bumi terbelah. Boom. Dengan satu pukulan, itu seperti mengayunkan palu dan menghantamkannya ke arah Harvey. Pergi. Tanda hubung tanda hubung. Harvey meraung liar, tangan kirinya mengepalkan tinjunya, otot-ototnya menggeliat, guntur cian hitam yang kental, dan bertemu dengan pukulan Kai Fengyi. Bang! Ledakan keras terdengar. Setelah tinju ini bertabrakan, Harvey tahu seberapa berat tinju Kai Fengyi, dan juga mengerti langkah apa yang telah dilalui oleh kultivasi kampung halaman ini. Alam pertengahan Vientin. Orang tua ini adalah master di tahap tengah Vientin Realm. Begitu basis kultivasi melangkah ke alam Vientin, kekuatan prajurit akan mengambil lompatan kualitatif, dan hidup akan banyak diperpanjang. Terlebih lagi, setelah melangkah ke alam Vientin, setiap alam kecil yang terus Anda daki adalah perubahan yang mengguncang bumi. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa Kai Fengyi hanya sedikit lebih tinggi dari Hong Zihai, tetapi aura di tubuhnya memiliki celah yang sangat besar. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat ini, hanya suara retak yang terdengar. Lengan dan lengan kiri Harvey hancur berkeping-keping, kapiler pecah, dan darah menyembur keluar. Ah! Tanda pisah. Harvey meraung, dan setelah dengan paksa menahan pukulan Kai Fengyi, telapak tangan kanannya terus menghancurkan Hong Zihai. Pada saat ini, bahkan jika dia terluka, dia akan menghancurkan Hong Zihai. Bab 467. Ledakan. Saat kekuatan terus melonjak, Hong Zihai tidak lagi mampu melawan. Pong! Buk tumpul terdengar. Telapak tangan kanan Harvey telah menghancurkan segalanya dan menghantam dada Hong Zihai dengan keras.
Hong Zihai memuntahkan seteguk darah kental, dan tubuhnya langsung jatuh. Dengan boom yang keras, dia jatuh lebih dari 30 meter jauhnya. Dadanya runtuh, organ-organ dalamnya hancur, hanya ada udara yang keluar, tetapi tidak ada udara yang masuk. Kamu. Dia menunjuk Harvey, matanya terbelah, wajahnya bengkok, dan ada rasa keengganan dan ketakutan yang kuat di matanya. Dia tidak pernah berpikir suatu hari dia akan begitu dekat dengan kematian. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan mati ketika dia pergi ke selatan kali ini. Tetapi segera, pikirannya terputus, dan dia benar-benar mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mati. Hong Zihai yang kuat dan seperti monster mati. Mati. Sue Tianhao baru saja berdiri, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia tercengang ke tanah lagi. Gao Zhenyang juga tampak bodoh, berdiri di tempat, tidak bergerak, tetapi seluruh tubuhnya menggigil. Hong Lao, yang seperti peri tua, benar-benar mati. Atau dibunuh oleh anak laki-laki berbulu. Saya khawatir setelah malam ini, seluruh Cina Selatan, Cina Tengah, dan seluruh gerbang selatan akan berangkat badai. Bahkan jika Harvey mati, orang-orang di sekitarnya juga akan menderita balas dendam tanpa akhir dari gerbang selatan. Jika Harvey tidak mati, maka dia akan diburu tanpa henti. Jika Nanmen membalas, itu akan menjadi serangan berlapis-lapis. Di masa lalu, siapapun yang menyinggung Nanmen, apakah itu individu, perusahaan, atau keluarga, akan berakhir di reruntuhan dan tidak punya apa-apa lagi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, mereka lebih memilih Harvey untuk dibunuh. Sungeni Ubi. Kuang Dao menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai. Bekas pedang juga menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia menghela nafas lega. Setidaknya, setelah monster tua mati, tekanan untuk mencari saudara juga berkurang banyak. Hong tua. Kai Fengyi berteriak, matanya merah, dan dia tiba-tiba marah. Meskipun dia kurus, tidak tinggi, dan bungkuk, dia tampak lemah. Tetapi pada saat ini, dia terbangun seperti binatang buas, dan aura yang keluar dari tubuhnya sepertinya menghancurkan segalanya. Ledakan. Seluruh lantai 3, dan bahkan seluruh hotel, tampak bergetar. Langit-langit runtuh sepotong demi sepotong, tanah runtuh sepotong demi sepotong, dan dinding runtuh satu demi satu. Tekanan dan napas yang keras menyebar, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao merosot ke tanah, wajah mereka menjadi pucat, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Wajah Jian Hen dan Kuang Dao juga menjadi pucat, dan mereka merasakan darah di tubuh mereka mendidih, seolah-olah mereka membalikkan sungai. Kai Fengyi menoleh perlahan, matanya berkedip dengan cahaya abu-abu coklat, yang membuat orang berdebar-debar. Bocah bau, kamu berani membunuhku di gerbang selatan, kamu hanya mencari kematian. Dengan raungan, kekuatan yang lebih ganas dan mendominasi melonjak keluar, di sepanjang lengan kanannya, dan ditransmisikan ke tinjunya. Petir hitam sian yang bergegas ke arahnya di sepanjang Harvey langsung terkoyak oleh ki abu-abu coklat ini. Pergi ke neraka. Tanda hubung. Kai Fengyi mengeluarkan raungan keras, dan lengan kanannya yang tampak kurus bergetar hebat. Ledakan. Tanda hubung. Ledakan keras. Ya. Tanda hubung. Harvey mengerang, tubuhnya tidak bisa lagi menahan pukulan, dan dia terbang keluar. Dengan suara nyaring, tubuh Harvey menghancurkan jendela dari lantai ke langit-langit, dan seluruh orang terbang keluar. Kakan York. Jian Hen dan Kuang Dao berteriak kaget ketika mereka melihat ini, dan buru-buru mengejar mereka. Gao Zhenyang dan Sue Tianhao saling memandang, berbalik dengan cepat, dan bersiap untuk turun ke bawah untuk melihatnya. Pada saat ini, setelah Harvey terbang keluar dari jendela dari lantai ke langit-langit, dia dengan cepat melepaskan kekuatan pukulan Kai Fengyi di udara. Setelah terbang 7 atau 80 meter, Harvey terhempas ke udara, jatuh dengan keras, dan mendarat dengan kuat di tengah jalan di depan hotel. Klik. Suara pecah. Jalan di bawah kaki Harvey runtuh secara langsung, dan dua jejak kaki yang dalam muncul. Harvey mendarat dari ketinggian, terpana oleh pejalan kaki di jalan, serta para tamu yang masuk dan meninggalkan hotel. Keciut. Pada saat ini, Jian Hen dan Crazy Blade juga melompat turun dari lantai 3. Setelah mendarat, keduanya berlari menuju Harvey. Kakan York, lelaki tua ini terlalu mesum, haruskah kita melarikan diri? Kuang Dao menelan ludah dan bertanya. Aku tidak bisa melarikan diri. Dengan kekuatan orang tua ini, tidak sulit untuk mengejar kita. Jawab Harvey dengan suara yang dalam. Kakan York benar, lelaki tua ini sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk merobek Kakan York dengan tangannya. Sekarang, selain pertempuran, kita tidak punya jalan keluar. Jian Hen mengambil napas dalam-dalam dan menjawab. Nima, latar belakang gerbang selatan ini dalam, dan ada monster tua yang duduk di sini. Kuang Dao menggosok hidungnya, tetapi ketakutan di matanya tidak mereda. Pada saat ini, Harvey menatap lantai 3 tanpa gangguan. Namun, dia bisa masih melawan monster tua seperti Kai Fengyi. Bahkan jika dia tidak tahu hasil dari pertempuran terakhir, dia masih harus melepaskan dan bertarung. Harapan. Jika kamu tidak bertarung, kamu hanya bisa dibantai. Harvey. Suara seperti bel datang dari lantai 3. Lalu, aku melihat Kai Fengyi melangkah keluar dan melompat langsung dari lantai 3. Boom! Dengan suara keras, Kai Fengyi mendarat di sisi jalan dan berhenti. Mobil itu langsung hancur menjadi cakram, dan lantai beton hancur, runtuh, dan terciprat debu. Pada saat ini, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao juga berlari keluar dari hotel dan melihat apa yang terjadi di balik layar. Saya menggigil dengan ketakutan. Itu sangat menakutkan, itu tidak manusiawi. Ketika saya melihat seseorang melompat dari lantai 3 tanpa cedera, para pejalan kaki di jalan, para tamu yang masuk dan keluar hotel tiba-tiba menjadi gempar. Brengsek! Apa yang sedang terjadi?
Apakah Anda sedang syuting? Jika itu benar-benar syuting, itu terlalu realistis, kan? Itu sama sekali tidak berpengaruh. Tidakkah kamu melihatnya? Mereka tidak menggantung Wei Ya. Nima, mungkinkah ini pertarungan legendaris para master seni bela diri? Diskusi semua orang bergema, dan banyak orang memandang Harvey dan Kai Fengyi, tampak sangat penasaran. Namun, kali ini, Harvey berdiri di tengah jalan, tidak bergerak, sepasang mata yang dalam menatap Kai Fengyi. Kai Fengyi berdiri di atap yang rata dengan tangan di belakang punggungnya, menatap tajam ke arah Harvey. Meskipun mereka berdua tidak bergerak, tekanan yang menyebar dari mereka berdua telah menyelimuti radius kilometer. Tanda pedang, pedang gila, mundur. Bisik Harvey. Jian Hen dan Kuang Dao tidak berani ragu, dan dengan cepat mundur. Meskipun mereka ingin membantu Harvey, mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat membantu sama sekali, tetapi mereka akan menjadi beban bagi saudara York. Pada saat ini, di ruang dengan radius 1000 meter, aliran udara tampaknya telah berhenti mengalir, seperti laut dalam, dan tekanannya meningkat tanpa batas. Orang-orang di daerah ini tiba-tiba merasakan sesak napas, detak jantung mereka tidak bisa membantu mempercepat, dan kaki mereka gemetar. Bab 468. Apakah kamu ingin mati? Kenapa kamu tidak lari? Salah satu dari mereka berteriak, lalu melarikan diri. Ini sangat hidup, tidak bisa dipercaya. Yang lain juga ketakutan, dan mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, sejauh 600 hingga 700 meter, dan mereka merasa lebih baik. Segera, hanya Harvey dan Kai Fengyi yang tersisa di jalan di depan hotel. Kai Fengyi menatap Harvey dengan keras kepala, dan mendesis, "Nak, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan, sehingga kamu dapat memahami seberapa besar jarak antara kamu dan aku." Beberapa tahun yang lalu, basis kultivasi memasuki tahap tengah. Dari alam Vientin, dan dikagumi serta dipuja oleh ribuan orang. Jika Anda tidak dapat membunuh bahkan seorang anak yang berada di alam Guiyuan akhir dengan satu pukulan, maka itu benar-benar memalukan. Suara itu tidak jatuh. Ledakan. Mobil yang rata di bawah kakinya tiba-tiba runtuh dan menjadi tumpukan besi tua. Suara mendesing. Ditemani oleh suara menusuk menembus udara, kecepatan Kai Fengyi sangat cepat, mengeluarkan percikan arus listrik di udara, langsung menuju Harvey. Udara yang telah berhenti mengalir tiba-tiba berakselerasi ketika Kai Fengyi berangkat. Wuho! Tampaknya ada tornado di jalan, dan semua debu di tanah tersapu ke udara. Dalam sekejap, Kai Fengyi sudah mendekati Harvey. 4 tinju. Surga runtuh. Boom! Dengan satu pukulan, suara guntur meledak. Bumi bergetar hebat, dan lantai beton di sekitar Harvey hancur dan berguling. Mobil di kedua sisi jalan juga terangkat dan terhempas ke tanah. Ketika semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini, detak jantung dan darah mereka bertambah cepat, dan mereka tidak bisa berhenti gemetar. Apakah ini benar-benar manusia? Dengan satu pukulan, itu hanya semburan angin yang menjungkir balikkan mobil. Anda tahu, masing-masing mobil ini lebih dari 1 ton, oke. Jika pukulan ini mengenai seseorang, bukankah itu akan dihancurkan menjadi daging? Gao Zhenyang dan Sue Tianhao di kejauhan keduanya menghela nafas lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Akhirnya berakhir, tidak ada yang bisa menghentikan pukulan Kai Lao. Kata Gao Zhenyang ringan. Itu tidak benar. Sue Tianhao mengangguk dengan kegembiraan di wajahnya, berani bertarung melawan Kai Lao, kamu hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saudara York. Jian Hen dan Kuang Dao tidak jauh dari sana. Juga patah hati. Teriaknya. Bagaimanapun, kekuatan pukulan Kai Fengyi sangat menakutkan, itu bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Karena itu, bahkan jika Anda percaya pada kekuatan Harvey, Anda harus khawatir saat ini. Namun, ketika Kai Fengyi meninju, Harvey tidak bermaksud mundur atau menghindar, melainkan berdiri dengan bangga di tempat seperti batu. Melihat adegan ini, semua orang mengira Harvey gila. Tidakkah kamu melihat betapa kuatnya pukulan orang tua itu? Masih berdiri diam. Apakah Anda mencari kematian? Gao Zhenyang dan Sue Tianhao tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Mereka ingin sekali menemukan Harvey untuk tidak bersembunyi, selama mereka tidak bersembunyi, Harvey akan tamat. Pada saat ini, ketika Kai Fengyi melihat Harvey tidak menghindar atau menghindar, seringai muncul di sudut mulutnya. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mati. Kai Fengyi meraung lagi, dan kekuatan tinjunya meningkat beberapa kali lagi. Wajah Harvey tenggelam, dan dia memobilisasi 2 ki sejati Taigu dan Chaos pada saat yang sama, dan juga memobilisasi kekuatan fisik, dan kemudian meninjunya. Tinju naga kekacauan. Pegunungan dan sungai kota naga. Petir hitam dan biru membungkus tinju Harvey, kilat menyambar, aliran hitam gelap yang menyebalkan, menyilaukan, seperti galaksi yang luas. Senyum di wajah Kai Fengyi semakin lebar. Anak ini berani bertarung dengan dirinya sendiri, dia hanyalah seorang idiot, orang gila. Dalam sekejap. Bang! Kedua tinju itu saling bertabrakan, seperti 2 kereta berkecepatan tinggi bertabrakan, dan lebih seperti 2 meteorit yang bertabrakan. Ledakan. Setelah suara keras seperti langit dan bumi jatuh, seluruh hotel dan seluruh jalan bergetar. Semua orang di kejauhan juga merasakan kejutan yang kuat. KKK. Kekuatan ganas dan menakutkan ditransmisikan ke kaki di sepanjang tubuh keduanya, langsung merobek dan menghancurkan bumi. Tanah di bawah mereka berdua mulai runtuh, dan beberapa mobil di jalan terguncang, dan beberapa langsung terkoyak. Diblokir, anak ini benar-benar memblokirnya, dan dia belum mati. Mata Sue Tianhao melebar, dan seluruh orang ketakutan. Gao Zhenyang juga terlihat tidak percaya. Pukulan mengerikan seperti itu, yang tampaknya menghancurkan dunia, diblokir seperti ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan Kai Lao jauh lebih kuat dari Hong Lao.
Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Kai Fengyi sendiri. Dia jelas tahu seberapa kuat pukulannya. Satu pukulan sudah cukup untuk merobohkan sebuah bangunan, dan bahkan Hong Zihai akan kesulitan mengikutinya. Tapi bocah berbulu di depannya ini benar-benar menangkapnya. Pada saat ini, Harvey memegang kepalan tangan Kai Fengyi dengan angin seperti pisau, memotong pakaiannya satu demi satu, dan tubuhnya juga berlumuran darah. Namun, cedera kulit kecil ini bukan apa-apa bagi York. Dia menjalankan energi kuno yang menyebalkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dapat memperbaiki lukanya. Orang tua, bukankah kamu mengatakan kamu ingin meninjuku? Harvey menyeringai dan berkata dengan ringan ketika dia mendengar ini. Kemarahan, sesak napas, rasa malu. Semua jenis emosi membanjiri hati Kai Fengyi. Sial. Tanda pisah. Kai Fengyi meraung, dan kekuatan terus dimobilisasi. Segera, rambut abu-abu putihnya yang disisir dengan cermat berkibar tertiup angin, dan orang biasa di tubuhnya juga bergetar. Setelah kekuatan agung dimobilisasi, itu terus mengalir ke tinjunya, seperti sungai yang meluap. Ledakan. Petir yang menakutkan meledak di tanah. Lubang di bawah mereka berdua terus semakin dalam dan membesar, kerikil beterbangan, dan bahkan batang baja di tanah pun patah. Ya! Harvey mengerang, merasakan kekuatan besar dan dahsyat datang ke wajahnya, membuat jantungnya berdebar. Pergi ke neraka. Kai Fengyi meraung, tinju kanannya mendorong dengan keras. Dengan ledakan yang keras, Harvey tidak tahan lagi, dia mengangkat kakinya dari tanah dan terbang keluar. Bang! Sebuah ledakan. Tubuh Harvey menabrak dinding toko yang jaraknya puluhan meter. Dindingnya retak, dan tubuh Harvey tertanam di dalamnya. Adapun tubuh Harvey, noda darah di sayat, dan tangan kanannya meneteskan darah. Saudara York. Tanda pisah. Jian Hen dan Kuang Dao di kejauhan melihat pemandangan ini, dan mereka berteriak kaget. Sejak mengikuti saudara York, ini adalah pertama kalinya mereka melihat saudara York dipukuli dan dilukai. Haha. Apakah kamu melihat itu? Dia dipukuli. Anak. Ini dipukuli. Anak ini mengira dia memblokir pukulan Kai Tua, jadi dia benar-benar marah pada lawan Kai Tua. Bodoh. Bodoh. Sue Tianhao sangat gembira dan bersemangat. Tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Gao Zenyang juga sangat gembira, anak ini hampir mati. Orang-orang yang menonton dari kejauhan juga menelan tenggorokan mereka. Ini sangat menakutkan, itu hanya pertarungan peri. Namun, setelah meniup Harvey dengan pukulan, Kai Fengyi tidak berhenti di situ, tetapi menggerakkan tubuhnya dan terus menyerang dan membunuh. Dia tahu bahwa Harvey belum mati. Bab 469. Bang! Kai Fengyi menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan sebuah lubang meledak di tanah. Dan tubuhnya seperti rudal, dan langsung melintasi 50 atau 60 meter dan menyapu ke arah Harvey. Dalam sekejap mata, Kai Fengyi sudah dekat dengan Harvey. Tubuhnya melompat tinggi, memadatkan ki astral yang luas, dan langsung terbang ke udara dengan pukulan, membanting ke arah Harvey. 4 tinju. Gunung dan sungai yang hancur. Boom! Sebuah pukulan dilemparkan, seperti langit runtuh dan bumi akan menghancurkan sungai dan gunung. Dinding baru saja mulai robek dan runtuh. Sebelum pukulan ini mendekat, Harvey sudah bisa merasakan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah puluhan ribu jarum panjang menusuknya. Melihat pukulan Kai Fengyi datang, Harvey berjuang untuk melepaskan diri dari dinding, langsung memobilisasi dua ki yang menyebalkan dari Primordial Ancient dan Chaos, serta kekuatan fisiknya, dia meninju dan menyapanya. Naga menghancurkan Kyushu. Tanda hubung tanda hubung. Aum. Tanda hubung tanda hubung. Tinju itu ditinju, seperti angin dan guntur, seperti runtuhnya gunung dan sungai, seperti sungai dan laut yang berjatuhan, dan bahkan suara auman naga kuno. Kai Fengyi terkejut ketika dia melihat Harvey berani melawan. Bocah bau, apakah kamu masih berpikir kamu bisa memblokir tinjuku? Kamu melebihi kekuatanmu sendiri. Saat suara itu jatuh. Bang! Kedua tinju itu terbanting bersama lagi, dan suara yang meletus seperti batu yang menembus awan, menembus langit malam. Namun, pukulan ini terjadi setelah kontak singkat. Tubuh Harvey diledakkan lagi seperti rudal, dan terbang langsung ke dalam gedung, merobohkan semua dinding di dalamnya. Dong dong dong. Batu-batu beterbangan, asap bergulung. Pada saat ini, sosok Harvey telah menghilang di depan mata semua orang, dan hanya Kai Fengyi yang masih berdiri di luar gedung. Simpul. Sudah berakhir. Seseorang di kejauhan berkata dengan gemetar. Yang lain menelan air liur mereka, sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ini terlalu menakutkan, adegan pertempuran yang menghancurkan bumi, mereka hanya pernah melihatnya di TV sebelumnya, bagaimana itu bisa dilihat di kehidupan nyata. Saya khawatir, bahkan jika adegan yang saya lihat hari ini diceritakan, difilmkan dan diposting di internet, banyak orang pasti tidak akan percaya dan berpikir itu adalah sebuah film. Sama seperti video atau foto orang aneh dan hal-hal aneh yang diambil di internet sebelumnya, orang tidak percaya dan mengira itu palsu. Kali ini, seharusnya, mati. Sue Tianhao berkata dengan suara gemetar, tetapi ada sedikit ketidakpastian dalam suaranya. Ying! Seharusnya sudah mati. Gao Zenyang menelan ludah dan menjawab. Tidak mungkin, mereka benar-benar ketakutan dengan kekuatan Harvey. Anak ini adalah monster, sedikit kuat yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Jika mereka tidak melihat anak ini mati dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Jian Hen, apakah saudara York baik-baik saja? Kuang Dao bertanya dengan suara gemetar. Jian Hen hanya menatap gedung dengan lubang besar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi alisnya berkerut. Pada saat ini, Kai Fengyi berdiri di depan gedung, membawa tangannya di punggungnya, dan menghembuskan napas yang tercekik.
Setelah bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu sulit, dan butuh banyak usaha untuk membunuhnya. Anda harus tahu bahwa karena basis kultivasi Anda telah memasuki tahap tengah alam Vientin, musuh dan lawan yang Anda temui akan dipenggal jika Anda tidak dapat membuat satu gerakan pun di tangan Anda. Malam ini, anak ini dapat memblokir dirinya sendiri 3 kali berturut-turut, yang sudah sangat bagus. Kai Fengyi diam-diam melirik lubang di gedung itu, lalu berbalik untuk pergi. Apa yang terjadi malam ini, dia harus melapor kepada Sang Buddha sesegera mungkin. Meskipun Harvey sudah mati, bawahan Harvey masih ada dan harus dihancurkan dengan cepat, jangan sampai mereka tinggal dan menjadi ancaman bagi Nanmen. Namun, pada saat Kai Fengyi berbalik, ledakan. Bangunan di belakangnya tiba-tiba bergetar. Hah! Ekspresi Kai Fengyi berubah, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu, bom! Seluruh bangunan bergetar hebat. Segera, bangunan itu mulai runtuh, dan puing-puing dan batang baja mulai jatuh ke bawah. Kai Fengyi mengulurkan tangan, dan saat dia melangkah mundur, dia menamparkan batu yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, semua orang di kejauhan juga melihat pemandangan ini, dan wajah mereka kosong. Ini. Bagaimana situasinya? Ya, aneh, kenapa gedungnya tiba-tiba runtuh? Mungkinkah anak itu tidak mati? Bagaimana mungkin? Anak itu telah menderita dari orang tua itu terus-menerus. Bagaimana mungkin dia masih belum mati? Suara komentar semua orang terdengar satu demi satu. Tapi sekarang, penangkap naga kuno. Sebuah suara yang kuat tiba-tiba keluar dari bebatuan dan debu tebal. Ledakan. Segera, saya melihat cakar guntur hijau raksasa, seperti cakar naga, menembus bebatuan dan debu tebal, dan mengikatnya ke arah Kai Fengyi. Melihat adegan ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak mati, anak itu benar-benar tidak mati. Seseorang berteriak. Gao Zhenyang dan Sue Tianhao sudah mati rasa, mereka merosot ke tanah, menggelengkan kepala, dan terus mengucapkan kata tidak mungkin. Jian Hen dan Kuang Dao sangat gembira di hati mereka dan menghela nafas lega. Pada saat ini, Kai Fengyi melihat cakar guntur besar melengkung ke arahnya, wajahnya tenggelam, dia menginjak tanah, memutar tinju kanannya, memadatkan ki abu-abu coklat, dan meninjunya. Aduh! Cakar guntur Qian menekuk, dan tinju raksasa abu-abu coklat meledak, membanting bersama dengan keras, seperti meteorit yang menabrak gunung. KKK! Lantai di bawah kaki Kai Fengyi hancur berkeping-keping, dan kakinya terus tenggelam. Namun, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah menit. Boom terdengar, dan cakar guntur biru di langit hancur. Saat itulah Thunder Claw hancur. Kai Fengyi tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat dan agung menyapu ke arahnya. Dia berbalik tanpa sadar dan meninju. Saya melihat Harvey juga bergegas keluar dari gedung yang runtuh dan meninjunya. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, dan kekuatan menyebar ke segala arah, seperti gelombang bergulir. Batu yang jatuh itu langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Saat ini, Harvey dan Kai Fengyi berdiri dalam posisi kepalan tangan. Meskipun Harvey tertutup debu dan darah, mata Harvey seterang bintang, dan dia tidak bermaksud menyerah sama sekali. Ya, itu hanya semangat juang yang tak ada habisnya. Melihat tampilan ini, Kai Fengyi mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti, anak di depannya ini jelas bukan lawannya, tetapi mengapa dia bertarung semakin berani, seolah-olah dia sedang sekarat. Dua pukulan saling memukul dalam 1 menit. Dengan suara, boom tubuh Harvey dan Kai Fengyi terpental beberapa puluh meter jauhnya. Harvey menarik napas, menatap Kai Fengyi dengan keras kepala, menyeringai, dan meraung, orang tua, tidak semudah itu membunuhku. Ayo, ayo. Malam ini, kau atau aku. Mengatakan ini pada saat itu, Harvey merasa darah di tubuhnya mendidih, dan energi gelisah berlarian, seolah menembus tubuhnya. Seolah-olah iblis akan bergerak, mencoba melepaskan diri dari belenggu dan menghancurkan segalanya. Bab 470.